Halo, selamat datang saudara mahasiswa yang mengambil mata kuliah profesi kependidikan. Jadi pada hari ini kita akan bertemu dalam pembelajaran online. Uh, Sebenarnya sih saya pengen ada Zoom meeting gitu ya. Karena dengan Zoom saya rasa lebih interaktif pembelajaran yang dapat kita lakukan begitu. Namun karena dari hasil survei yang telah saudara isi kemarin di pertemuan pertama, jadi saya mendapat laporan masih 60% dari saudara belum mendapatkan kuota belajar, sehingga saya tidak mau menambah beban saudara di masa pandemi ini, sehingga saya mencoba untuk membuatkan video pembelajaran ini sehingga sekiranya saudara dapat belajar kapan saja, di mana saja, dan berulang-ulang untuk dapat memahami materi ini. Oke, jadi untuk mata kuliah profesi kependidikan sendiri, ini hanya saya yang mengempu. Kemudian mata kuliah kira-kira yang sangat erat kaitannya dengan profesi kependidikan, saya rasa juga saudara sudah mendapatkan di semester 1 mungkin ya, mata kuliah pengantar pendidikan. Jadi itu merupakan dasar untuk dapat mengikuti perkuliahan ini dengan lebih baik. Oke, jadi sebelum kita mulai, saya ingin menekankan ya, saya selalu akan menekankan kepada apa sih pentingnya dari proses pembelajaran ini. Mengapa kita perlu belajar tentang profesi ya, terkait dengan profesi kependidikan. Dan dari hasil survei yang juga sudah saudara isikan begitu, saya secara umum mendapat gambaran bahwa apa tujuan dari mempelajari atau mengambil kuliah profesi kependidikan ini. Secara umum kalian sudah berpendapat ya, jawabannya mirip begitu. Yang saya bisa simpulkan adalah bahwa mata kuliah ini sangat penting karena merupakan bekal untuk saudara menjadi seorang guru begitu ya, seorang guru dengan profesi guru, seseorang dengan profesi guru, sehingga hal ini tentunya akan dapat mengantarkan saudara kelak menjadi seorang guru yang profesional. Nah, ada kata profesi di sini. Profesi itu apakah akan sama dengan pekerjaan ataukah memang itu merupakan dua istilah yang berbeda. Nah, perbedaannya di mana? Nanti kita akan bahas ya. Oke. Baik, saya akan lanjutkan. Untuk kontrak perkuliahan, saya rasa ini merupakan sistem yang sudah baku dan saudara juga sudah mengetahui ya. Saya tidak akan perlu lebih banyak menyampaikan tentang sistem evaluasi kita. Kemudian saya lanjutkan dengan materi. Oke. Nah, di sini agak sedikit tertutup ya materinya. Oke. Yang jelas materi ini adalah yang di pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang konsep pekerjaan dan profesi. Apa yang membedakan pekerjaan dan profesi, letak perbedaannya di mana, itu kita akan pelajari. Kemudian ada ruang lingkup profesi keguruan atau kependidikan, ada pengembangan dan kebijakan profesi guru, ada kompetensi guru, dan ini saya garis bawahi ya, ini merupakan jadi kompetensi guru inilah yang mutlak akan kita pelajari lebih lanjut. Bagaimana sih kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru sehingga setelah saudara lulus kelak, saudara memenuhi kompetensi itu. Untuk kompetensi keguruan itu ada empat kompetensi dasar paling tidak yang harus dimiliki oleh seorang guru yang profesional. Ada, kalau saya menyebutnya adalah 3PS, 3P dan 1S. 3P itu yang P yang pertama adalah pribadi. Seorang guru tentunya harus memiliki kepribadian yang luhur. Nah, apa yang dimaksud dengan kepribadian yang luhur? Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kemudian P yang kedua, P yang pertama ada pribadi,
P yang kedua adalah kemampuan pedagogi. Apa yang dimaksud dengan kemampuan pedagogi? Itu adalah kemampuan memanage manajemen kelas secara baik ya. Yang ketiga, profesional. Nah, profesional ini akan berhubungan dengan bidang ilmu yang saudara tekuni. Dalam hal ini adalah biologi ya, karena kalian akan menjadi seorang guru biologi, maka harus profesional, harus menguasai dengan baik biologi itu sendiri. Dan satu S-nya adalah kemampuan sosial. Jadi bagaimana saudara akan berinteraksi dengan lingkungan sosial saudara, baik itu dengan siswa yang akan paling sering terlibat ya, dan baik itu dengan guru, teman sejawat, atau pimpinan, ataupun orang tua dan masyarakat yang terkait, kita sebut dengan stakeholder pendidikan. Oke. Kemudian kita juga akan membahas tentang tentu kode etik seorang guru dan profesi organisasi keguruan. Kemudian ada sedikit kita akan kupas juga tentang persyaratan dan prinsip penilaian kerja guru. Dan yang terpenting ini adalah yang ingin saya tekankan, maka di awal saya juga membagikan dokumen tentang undang-undang guru dan dosen ya. Jadi nanti ini akan, kalau biasanya di perkuliahan tatap muka, untuk saya akan jadikan undang-undang ini untuk tes lisan pada saat UTS begitu ya. Oke, untuk materi selanjutnya adalah peranan guru dalam proses pembelajaran. Ini yang penting ya. Dan akan juga ada, mungkin saya akan sajikan video, berikan contoh-contoh kasus guru mengajar atau simulasi guru teladan untuk sebagai bahan refleksi perkuliahan kita. Dan untuk nomor 10, 11, 12 mungkin nanti kita akan materinya kita bisa masuk juga dalam perkuliahan yang akan kita lakukan begitu. Tetapi yang poin penting lagi selain kompetensi itu yang perlu mendapat perhatian dari saudara di mata kuliah ini adalah kita wajib saudara dalam mata kuliah ini wajib mengetahui salah satu sebagai kemampuan pedagogi dan profesional adalah persiapan sebelum mengajar, yaitu pembuatan RPP ya, rencana pelaksanaan pembelajaran yang baik. Itu mutlak saudara perlu pengantar ya. Nanti juga di semester 7 itu atau semester 6 mungkin kalian akan mendapat mata kuliah micro teaching itu. Jadi seolah-olah kalian mengajar untuk persiapan ke PPL. Jadi praktek mengajar nanti di sekolah langsung semester 7 ya. Dan nanti akan dibimbing oleh Ibu Puspa. Oke, itu secara keseluruhan overview tentang mata kuliah profesi kependidikan. Kemudian untuk tugas kelompok nanti kita akan, dan tugas mandiri ini nanti kita akan kaji lagi dan akan saya cantumkan di Google Classroom. Oke, jadi ini yang saya tidak bisa lakukan ketika saya harus menjelaskan melalui video YouTube ya. Jadi komunikasinya hanya satu arah. Padahal yang saya harapkan adalah komunikasi dua arah, tetapi karena tadi ada beberapa hal yang memang terkait permasalahan dalam proses pembelajaran online, salah satunya memang belum ada kuota belajar yang diterima, sehingga untuk saat ini kita lakukan pembelajaran seperti ini saja. Saya harap sih pembelajaran ini dapat tidak mengurangi makna begitu ya, jadi proses pertemuan kita. Oke, untuk yang pertama, yang paling penting dan menjadi landasan ya dalam perkuliahan ini adalah apakah konsep pekerjaan dan profesi. Ada istilah pekerjaan, profesi, profesionalisme. Nah, coba saudara pikirkan ya, analisis dan uraikan gambar ini sih. Apa sih hubungannya begitu? Apakah